Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan hasil analisis saya tentang distribusi mobil dengan model Markov Chain pada sistem rental mobil. Sebelum melanjutkan presentasi, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Seruni. Saat ini saya sedang menjalankan studi di Universitas Bina Nusantara, jurusan Teknik Industri. Analisis ini bertujuan untuk memprediksi distribusi jangka pendek dan jangka panjang armada mobil sewa di 4 kota. Dengan menggunakan metode rantai Markov, kita dapat mengidentifikasi potensi penumpukan atau kekurangan mobil di lokasi-lokasi tersebut, sehingga memungkinkan perusahaan untuk mengambil tindakan strategis terkait manajemen armada. Dari soal berikut, dapat disimpulkan bahwa perusahaan persewaan mobil menghadapi tantangan dalam mengelola distribusi armadanya karena pola penyewaan yang tidak merata. Terdapat dua jenis penyewaan. Yang pertama, penyewaan dua arah sebesar 70%, yaitu penyewaan mobil kembali lagi ke lokasi semula. Yang kedua, penyewaan sekali jalan sebesar 30%, yaitu mobil dikembalikan di kota yang berbeda. Pola penyewaan sekali jalan inilah yang menyebabkan perubahan distribusi mobil antar kota. Selanjutnya kita akan masuk ke tahap penyelesaian dengan menggunakan metodologi rantai Markov. Analisis ini memodelkan pergerakan armada mobil sewa di 4 kota, yaitu Phoenix, Denver, Chicago, dan Atlanta. Tujuannya adalah untuk memahami bagaimana distribusi mobil akan berubah dari waktu ke waktu dan untuk memprediksi kondisi jangka panjang atau steady state. Berikut bisa dilihat beberapa matriks Q, dan matriks numerik P. Berikut adalah tabel penyelesaian menggunakan Markov Chain Model menggunakan software PEMQM. Pada jendela state analysis menunjukkan bahwa keempat kota bersifat recurrent dan termasuk dalam satu kelas yang sama. Ini adalah temuan penting yang berarti bahwa sistem ini tertutup dan saling terhubung. Mobil akan terus bergerak di antara keempat kota ini dan tidak ada kota yang akan menjadi jebakan atau absorbing state, di mana mobil hanya akan menumpuk tanpa bisa keluar, atau kota yang akan ditinggalkan secara permanen. Dalam jendela multiplication, menggambarkan evolusi distribusi armada mobil dari periode ke periode. Dalam permasalahan ini, hanya dibutuhkan periode 2 minggu ke depan. Akhir periode 1 dimulai dari distribusi awal. Probabilitas mobil berada di Chicago sudah menjadi yang tertinggi, sekitar 0,325 atau 32,5%. Sementara di Phoenix memiliki probabilitas terendah, yaitu 0,183 atau 18,3%. Pada minggu kedua, tren ini menjadi lebih jelas. Probabilitas mobil berada di Chicago meningkat menjadi 0,364 atau 36,4%. Sementara probabilitas untuk Phoenix menurun tajam menjadi 0,135 atau 13,5%. Hal ini menunjukkan adanya aliran mobil yang konsisten keluar dari Phoenix dan masuk ke Chicago. Ini menunjukkan adanya aliran bersih atau net flow mobil yang kuat, di mana mobil cenderung meninggalkan Phoenix dan menumpuk di Chicago. Hasil akhir dan prediksi jangka panjang. Jendela Markov Analysis Result memberikan gambaran akhir dari analisis ini. 1. Ending probability. Setelah 2 periode, distribusi armada diprediksi menjadi 8% di Phoenix, 23,6 di Denver, 39,7 di Chicago, dan 28,7% di Atlanta. Pada steady state probability, ini adalah prediksi yang paling krusial, yaitu kondisi keseimbangan jangka panjang jika pola sewa saat ini tidak berubah. Distribusi armada akan stabil pada titik 1. Phoenix 3,1%, 2. Denver 24,4%, yang ketiga Chicago 41,4%, dan yang terakhir Atlanta 31,1%. Analisis Markov ini dengan jelas memprediksi bahwa akan terjadi ketidakseimbangan besar dalam distribusi armada mobil sewa. Ada kecenderungan kuat mobil untuk bermigrasi dari Phoenix dan terakumulasi di Chicago. Dan pada tingkat yang lebih rendah, di Atlanta, dalam jangka panjang,
Chicago akan menjadi pusat dengan konsentrasi mobil tertinggi, yaitu 41,4%. Sementara Phoenix akan menghadapi kekurangan armada yang signifikan, yaitu hanya 3,1%. Temuan ini memberikan peringatan dini kepada manajemen untuk merancang strategi intervensi, seperti program relokasi kendaraan dari Chicago ke Phoenix, dan untuk memastikan ketersediaan unit yang seimbang di semua lokasi operasi. Berikut adalah hasil analisis jangka pendek. Distribusi setelah minggu ke pertama, Phoenix terdapat 73 mobil, Denver 94 mobil, Chicago 130 mobil, dan Atlanta 103 mobil. Distribusi setelah minggu kedua, Phoenix 54 mobil, Denver 93 mobil, Chicago 146 mobil, dan Atlanta 107 mobil. Dalam 2 minggu, terjadi penumpukan mobil yang signifikan di Chicago, dan penurunan drastis di Phoenix, yaitu hanya sekitar 54 mobil. Kesimpulan jangka pendeknya adalah, dalam 2 minggu, terjadi penumpukan mobil yang signifikan. Di Chicago, terdapat 146 mobil dan penurunan drastis di Phoenix sebanyak 54 mobil. Pada proyeksi jangka panjang atau steady state, analisis jangka panjang menunjukkan distribusi armada akan stabil pada titik berikut. 1 pada Phoenix, terdapat 3,1%, di Denver 24,4%, di Chicago 160. Pada proyeksi jangka panjang, pada proyeksi jangka panjang atau steady state, pada proyeksi jangka panjang atau steady state, analisis jangka panjang menunjukkan distribusi armada akan stabil pada titik berikut. 1. Phoenix hanya terdapat 12 mobil atau 3,1%. Yang kedua, Denver 98 mobil, 24,4%. Di Chicago 166 mobil, 41,4%. Dan terakhir Atlanta 124 mobil, 31,1%. Dengan pola sewa saat ini, Chicago dan Atlanta akan mengalami masalah kelebihan kapasitas yang serius. Sementara Phoenix akan kehabisan armada. Waktu kembali rata-rata, mean recurrence time. Waktu rata-rata sebuah mobil untuk kembali ke kota asalnya setelah meninggalkan kota sebelumnya, 1. Phoenix sangat lama, sekitar 32,2 minggu. Ini menunjukkan mobil lebih sering keluar dari Phoenix daripada kembali. Yang kedua, Denver sekitar 4,1 minggu. Yang ketiga, Atlanta sekitar 3,2 minggu. Yang terakhir, Chicago sangat cepat, sekitar 2,4 minggu. Hal ini disebabkan banyaknya rute sewa yang mengarah ke Chicago. Berikut adalah rekomendasi strategis. Berdasarkan temuan analisis, perusahaan perlu menerapkan kebijakan proaktif untuk menyeimbangkan kembali distribusi armada. Beberapa rekomendasinya antara lain, 1. Relokasi armada. Relokasi armada secara berkala memindahkan mobil dari lokasi yang surplus, yaitu Chicago dan Atlanta, ke lokasi yang defisit, yaitu Phoenix. Yang kedua, insentif pengembalian. Memberikan diskon atau penawaran khusus bagi pelanggan yang bersedia mengembalikan mobil ke lokasi yang membutuhkan, terutama Phoenix. Yang ketiga, penyesuaian kapasitas. Menambah kapasitas parkir di Chicago dan Atlanta untuk mengurangi jumlah armada awal di lokasi tersebut. Beberapa kesimpulan yang bisa diambil dari analisis berikut antara lain, 1. Analisis jangka pendek. Dalam periode 2 minggu, terjadi pergeseran distribusi mobil yang signifikan. Terlihat adanya penumpukan mobil di Chicago yang mencapai 146 unit, sementara jumlah mobil di Phoenix menurun secara drastis menjadi 54 unit. Kedua, proyeksi jangka panjang atau steady state. Jika pola sewa saat ini terus berlanjut, ketidakseimbangan armada akan menjadi lebih ekstrim dalam jangka panjang. Chicago diproyeksikan akan menampung sekitar 166 mobil dan Atlanta sekitar 124 mobil, yang berpotensi menyebabkan masalah kelebihan kapasitas. Sebaliknya, Phoenix akan mengalami kekurangan armada yang parah dan hanya tersisa sekitar 12 mobil. Yang ketiga, penyebab ketidakseimbangan. Waktu kembali rata-rata menjelaskan dinamika ini. Mobil yang berasal dari Chicago kembali dengan sangat cepat, yaitu sekitar 2,4 minggu, menunjukkan banyaknya arus masuk ke lokasi ini. Sebaliknya, mobil dari Phoenix membutuhkan waktu yang sangat lama untuk kembali, yaitu rata-rata sekitar 32 minggu, yang mengindikasikan adanya arus keluar bersih yang besar dari Phoenix menuju kota lain. Dan yang terakhir, rekomendasi kebijakan.
Untuk mengatasi masalah penumpukan dan kekurangan armada ini, perusahaan perlu menerapkan kebijakan strategis. Opsi yang disarankan meliputi relokasi mobil secara berkala, memberikan insentif kepada pelanggan untuk mengembalikan mobil ke lokasi yang membutuhkan, atau menyesuaikan kapasitas parkir di lokasi-lokasi yang mengalami kelebihan muatan. Demikianlah hasil analisis yang dapat saya presentasikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.